Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Nila Sarelatif Channel. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan bagaimana menjawab soal bagi teman-teman yang ingin mengikuti ujian SKB CPNS untuk tingkat sekolah dasar. Nah, bagi teman-teman yang sebentar lagi akan menghadapi ujian CPNS, mari perhatikan bagaimana cara menjawab jika soal-soal matematika yang diberikan seperti berikut ini. Nah, kita ke nomor 1. Di bawah ini yang merupakan sifat komutatif pada penjumlahan adalah. Kalian harus perhatikan bahwa dalam operasi penjumlahan itu ada beberapa sifat yang harus kalian bedakan. Nah, kalau bentuknya seperti ini dinamakan bentuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi akan berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan jika dikelompokkan dulu A ditambah B lalu ditambah C, sama hasilnya jika A ditambah B ditambah C yang di dalam kurung. Jadi jika A tambah B dulu yang dikerja lalu ditambah C, itu sama halnya jika B tambah C dulu yang dikerja lalu ditambah A. Berikutnya ada yang bagian B, ini yang dinamakan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif itu adalah jika A tambah B sama dengan B tambah A. Maka jika dibalik atau ditukarkan posisi tempatnya, A tambah B hasilnya juga sama jika B dulu ditambah A. Nah, berikutnya ada yang A ditambah negatif A sama dengan 0. Ini kita namakan dengan sifat. Berikutnya ini adalah yang dinamakan dengan sifat inverse. Artinya penjumlahan dengan lawannya. A ditambah negatif A, berarti positif A ditambah lawannya adalah negatif A, hasilnya adalah 0. Berikutnya yang keempat, ini A ditambah 0 sama dengan A, ini dinamakan dengan sifat identitas. Ya, jadi bilangan berapapun jika ditambahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, karena pertanyaannya adalah sifat komutatif, berarti yang diminta adalah jawabannya B. Maka kita ketahui bahwa sifat komutatif itu atau pertukaran jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kita akan ke nomor 2. Suhu di puncak gunung negatif 15 derajat Celcius dan suhu di kota A 32 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah. Nah, jika berbicara masalah suhu, maka kita akan istilahkan ada suhu di atas 0 derajat dan ada suhu di bawah 0 derajat. Nah, untuk suhu di atas 0 derajat berarti dia posisinya adalah suhu yang positif. Jika di bawah 0 derajat maka suhunya adalah negatif. Nah, mari perhatikan soal. Suhu di puncak gunung negatif 15 derajat Celcius. Berarti jarak dari 0 derajat di bawah adalah negatif 15 derajat. Kemudian suhu di atas 0 derajat yaitu suhunya 32 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaannya. Artinya jarak dari 32 derajat Celcius ke negatif 15 derajat Celcius. Nah, kita tidak usah perhatikan tanda negatif di sini. Yang kita hanya perhatikan adalah berapa jarak dari 32 ke 15. Dari 0 derajat ke 32 jaraknya adalah 32. Dari 0 ke negatif 15 jaraknya adalah 15. Maka perbedaan suhu kedua tersebut kita tinggal jumlahkan 32 ditambah 15. Hasilnya adalah 47. Maka jawabannya perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah 47 derajat Celcius. Nah, bagaimana teman-teman untuk dua nomor ini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan lanjut ke nomor yang ketiga. Nah, untuk soal nomor 3, saya akan menuliskan kembali soalnya seperti berikut ini. 3 ditambah negatif 5 dikurang negatif 10 dikurang 6. Itu akan dikurang negatif 2 dikurang negatif 6 tambah 9 ditambah negatif 15. Nah, kita akan kerjakan sesuai dulu yang dikurung pertama, lalu yang dikurung kedua. Karena ini adalah
operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini sudah dibatasi dengan di dalam kurung, maka kita dahulukan masing-masing operasinya yang di dalam kurung. Kita kerjakan dulu yang di sebelah kiri. 3 ditambah negatif 5. Karena di sini tidak ada dalam kurung lagi di dalamnya, maka kita dahulukan operasi yang berada di sebelah kiri. Karena posisi penjumlahan dan pengurangan itu sama. Jadi kita dahulukan dulu 3 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian kita lakukan lagi pengurangan dengan negatif 10. Negatif 2 dikurang negatif 10 dikurang 6. Oke, kita lanjutkan negatif 2 dikurang negatif 10. Negatif 2 dikurang negatif 10 berarti hasilnya adalah negatif 2 ditambah 10. Hasilnya adalah positif 8. Akan dikurang 6. Nah, kita lanjutkan. 8 dikurang 6 hasilnya adalah positif 2. Jadi untuk kurung pertama kita sudah dapatkan hasilnya adalah 2. Kita akan ke kurung yang kedua. Saya tetap kurung. Oke. Kita lanjutkan di kurung yang kedua. Negatif 2. Di sini juga kurung yang kedua tidak ada dalam kurung lagi di dalamnya, maka kita dahulukan operasi yang di sebelah kiri. Negatif 2 dikurang negatif 6. Berarti negatif 2 tambah 6. Hasilnya adalah positif 4. Nah, kita lanjutkan dengan operasi berikutnya. Ditambah 9, lalu ditambah negatif 15. Nah, 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13. Jadi, 13 ditambah berikutnya, operasi berikutnya ditambah negatif 15. Nah, 13 ditambah negatif 15 adalah negatif 2. Jadi, kita tuliskan hasilnya adalah negatif 2. Nah, kita sudah dapatkan hasil dari kurung pertama dan kurung kedua. Berarti yang tinggal kita lakukan adalah operasi 2 dikurang negatif 2. 2 dikurang negatif 2 berarti hasilnya 2 ditambah 2. Maka diperoleh 2 ditambah 2 yaitu positif 4. Maka jawabannya adalah A, yaitu 4. Nah, bagaimana? Semoga ini bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, teman-teman, kita akan mencoba menjawab soal nomor 4 kembali. Nah, dalam 6 kali pertandingan, kesebelasan Persikasi menang 3 kali, Seri 1 kali, dan sisanya kalah. Jika aturan bagi tim yang menang mendapat poin 2, Seri tidak mendapat poin, dan kalah mendapat poin negatif 1, maka jumlah poin yang diperoleh Persikasi adalah. Mari kita pahami bersama dari soal yang diberikan. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu yang pertama kali adalah ada 6 kali pertandingan, ya. Berarti ada 6 kali dengan posisi menang. Diketahui posisi menang itu 3 kali. Posisi seri itu 1 kali. Dan sisanya kalah. Nah, kita ketahui bahwa jumlah pertandingan ada 6 kali. Karena sudah menang 3 kali, seri 1 kali, sudah 4 kali pertandingan, maka yang tersisa adalah 2. Maka itu adalah posisi kalah 2 kali. Nah, selanjutnya diketahui bahwa ada aturan. Jika yang menang, poinnya dapat 2, maka kita tuliskan kembali poin untuk posisi menang. Itu poinnya 2. Kemudian seri tidak ada poin, berarti 0. Kemudian kalah mendapat poin negatif 1. Kalau kalah poinnya negatif 1. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah poin yang diterima dari hasil pertandingan. Nah, kita akan kalikan berapa kali menang dengan berapa poin yang diperoleh. 3 kita akan kalikan 2. Berarti hasilnya 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Nah, kita ketahui bahwa 3
kali 2 hasilnya adalah 6. Berikutnya untuk seri 1 kali kita kalikan 0, poinnya 0, hasilnya tetap 0. Ya, perkalian apapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikalikan negatif 1. Karena dia kalahnya 2 kali, poinnya negatif 1, maka 2 kali negatif 1, negatif 2. Positif kali negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, inilah yang akan kita jumlah, hasil perolehan dari pertandingannya. Jadi kita akan jumlahkan berapa? 6 ditambah 0 ditambah negatif 2. 6 ditambah 0, 6 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah positif 4. Jadi kita sudah dapatkan bahwa jumlah poin yang diperoleh oleh Persikasi adalah 4. Maka jawabannya adalah B, yaitu 4. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga nomor 4 ini bisa dipahami dengan lebih baik. Kita akan lanjut di nomor yang kelima. Nah, kita akan lanjut untuk soal yang kelima. KPK dan FPB dari 24 dan 36 adalah, sebenarnya untuk mencari KPK dan FPB banyak cara yang bisa kita lakukan. Namun kali ini yang akan saya perkenalkan adalah dengan menggunakan pohon faktor. Ini sepertinya lebih mudah dan lebih cepat untuk memperoleh hasilnya. Kita akan mencari pohon faktor dulu dari 24. Caranya adalah kita akan membagi habis 24 ini. Kita bagi dulu dengan bilangan yang terkecil 2 menghasilkan 12. Lalu ini lagi kita bagi dengan 2 menghasilkan 6. 6 lagi kita bagi dengan 2 menghasilkan 3. Karena 3 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan selain dirinya sendiri, maka kita hentikan. Selanjutnya kita akan mencari pohon faktor dari 36. 36 juga kita akan membagi habis. Kita mulai dari bilangan membagi dengan bilangan terkecil, atau biar lebih mudah kita bagi dengan 3. Boleh 2, boleh juga 3. 36 dibagi 3 dapat 12. Kemudian 12 kita bagi lagi dengan, biar sama ya, kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Lalu terakhir kita akan membagi 4 dengan 2 menghasilkan 2. Nah, ini adalah pohon faktor 24 dengan 36. Selanjutnya kita akan tuliskan hasil pembagian dari 24. Yang diambil adalah 2. Nah, yang diambil adalah faktor yang di sebelah kiri, 2, 2, 2. Dan ini kita ambil 3, karena ini jika diteruskan, ini hasilnya adalah 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Ya. 3, kemudian ini juga 3, 3, 2, 2. Nah, saya akan tuliskan faktor dari 24, yaitu 2-nya ada berapa kali? 1, 2, 3. Maka saya tuliskan 2 berpangkat 3, karena 2-nya ada 3 kali. Kemudian ini ada satu bilangan 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian untuk faktor 36, 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 2-nya ada 2 kali, dikali 2 pangkat 2. Nah, ini adalah faktor dari 24 dan 36. Sekarang kita hanya tinggal menghitung KPK dan FPB. Ya. Nah, untuk KPK kita akan menuliskan semua angka yang ada di dalam faktor 24 dan 36. Angka yang ada yaitu 2 dan angka 3. Hanya 2 dan 3 yang ada di dalam faktor 24 dan 36. Selanjutnya, untuk memilih pangkat yang mana yang kita ambil, KPK kita akan mengambil pangkat yang terbesar. Untuk 2, pangkat terbesarnya adalah pangkat 3. Karena yang di sini pangkatnya 2, ini pangkat 3, maka kita yang ambil adalah pangkat 3. Kalau untuk angka 3, pangkat yang terbesar, pangkat 2. Karena ini adalah pangkat 1. Ya, jika tidak ada angka di atasnya, maka sebenarnya dia adalah pangkat 1. Di sini pangkat 2, maka yang kita ambil adalah pangkat 2. Untuk FPB, yang kita ambil adalah bilangan saja yang sama pada faktor 24 dan faktor 36.
Kebetulan faktor 24 dan 36 ini semuanya sama. Ada angka 2 dan ada angka 3. Maka sama juga kita tuliskan angka 2 dan angka 3. Namun untuk pangkat yang diambil adalah pangkat yang terkecil. Lawan ya, jadi lawannya dari tadi KPK pangkat terbesar, untuk pangkat FPB kita ambil yang terkecil. Untuk pangkat 2, untuk bilangan 2, pangkat yang terkecil adalah 2. Kemudian untuk bilangan 3, pangkat terkecil adalah 1. Ya, 1. Nah, kita akan hitung berapakah hasilnya. 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Berikutnya 3 dikali 2. 3 kali 2, 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian untuk FPB, 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 3 pangkat 1 tetap 3. Ya. Nah, kita akan hitung berapakah hasilnya KPK dan FPB. 8 dikali 9 hasilnya adalah 72. Kemudian 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kita akan mencari berapakah di manakah option berada 72 dengan 12. KPK-nya 72, FPB-nya 12. Maka jawabannya adalah delta. 72 dan 12. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami nomor 5. Kita akan berjumpa kembali lagi untuk pembahasan nomor 6 sampai 12 pada channel berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.